Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas bagaimana cara teknis pelaksanaan ANBK 2021 dari mulai perancangan sistem sampai dengan proses pelaksanaan dan pelaporan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar teknologi, informasi maupun aplikasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Harap diperhatikan dan disimak baik-baik agar teman-teman bisa lebih memahami tentang ANBK ini. Bagaimana teknis pelaksanaan ANBK yang baik dan benar. Baik, yang pertama, teman-teman, di sini saya akan memaparkan teknis untuk semi online. Dalam teknis semi online ini, teman-teman perlu diketahui bahwa dalam semi online kita di sini harus memaparkan atau mengetahui bahwa semi online merupakan kepanjangan daripada kegiatan ANBK yang terintegritas melalui sistem jaringan dan juga sistem internet. Persiapan tempat pelaksanaan semi online di antaranya ada dua perangkat yang harus teman-teman siapkan. Untuk hardware atau perangkat kerasnya, yang pertama teman-teman harus menyediakan komputer atau komputer proktor, komputer klien, dan juga webcam kalau seandainya teman-teman ada. Untuk konfigurasi jaringan lokal, untuk klien menggunakan kabel LAN. Konfigurasi jaringan internet atau PC atau WiFi itu tidak boleh, kita harus menggunakan LAN. Untuk requestnya kita menggunakan VirtualBox versi 61. Untuk aplikasi PHD-nya 13.031, itu adalah untuk yang press. Aplikasinya yaitu ada Google Chrome, examnya exam browser, klien versi terbaru, dan aplikasi Exambro admin juga terbaru. Ini diambil daripada Exambro admin dan juga Exambro klien, kita ambil daripada link web ANBK. Nah, ini adalah perangkat komputer, teman-teman. Di sini ada spesifikasi komputer proktor atau komputer server. Ada PC, bukan laptop, teman-teman. Prosesor minimal Core i4, yaitu adalah unblock, minimal 42 bit. Minimal prosesornya Q4. Untuk RAM-nya 8 GB, harddisk penyimpanan 250 GB. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa penyimpanan harddisk ini usahakan dibagi menjadi dua praktisi. Yang pertama yaitu adalah praktisi praktisi C dan praktisi D, minimal, maksimalnya ya bisa dibagi dua. Yang selanjutnya adalah browser client atau yang disebut sebagai browser Chrome versi 67 yang berada pada Exambro admin. Harap diperhatikan, terkadang ketika konten-konten berikutnya saya bahas mengenai tentang proses instalasi daripada Google Chrome. Di sana ada Google Chrome yang tidak bisa dipanggil karena posisinya yaitu di bawah. Sistemnya minimal itu 64 bit, tidak menggunakan rekomendasi Windows 10 dan juga Windows 8. Yang selanjutnya adalah LAN card. LAN card di sini kita harus menggunakan LAN card diantaranya untuk jaringan lokal, karena dalam server pusat atau server lokal itu terdiri memiliki dua daripada jaringan LAN card. Yang atas itu adalah internet, yang bawah yaitu adalah untuk lokal. UVS minimal tahan 15 menit kalau terjadi apa-apa. Nah, jumlah klien itu adalah rasio banding 1 sampai dengan 15. Artinya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang jumlah peserta untuk mengikuti ANBK-nya 45 peserta didik, maka kita harus memiliki minimal satu server dengan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama 15, sesi kedua 15, sesi ketiga 15 orang, tambah satu cadangan. Nah, kalau punya 3 server, kita harus memiliki 45 klien. Nah, sedangkan untuk komputer klien itu terdiri dari laptop atau PC, minimal monitor 12 inci, prosesornya kita menggunakan daripada prosesor single atau core i2, itu bebas, teman-teman. Silakan minimal core i2 boleh, asalkan bisa memanggil daripada servernya. Yang selanjutnya yaitu adalah operating system. Hardware atau software, di sini kita harus memiliki LAN card, di mana rasio LAN card tersebut adalah satu komputer digunakan untuk 1:3. Artinya, satu komputer klien bisa digunakan oleh 3
orang. Contohnya gini, satu orang klien dibandingkan dengan 3 peserta, artinya yaitu adalah 1% atau satu sesi atau 3 sesi di sana. Nah, ini adalah mekanisme jaringannya. Kita tidak usah bahas semi daring. Ini adalah backup ANBK-nya. Yang selanjutnya kita maju ke setting virtual box. Nah, dalam setting virtual box ini, teman-teman, silakan teman-teman boleh melihat konten saya, yaitu mengenai setting daripada PHD. Itu bagaimana cara setting virtual box dengan baik dan benar guna memanggil Exambro admin. Ini tidak usah dibahas, ini ada di channel YouTube saya. Nah, ini adalah CBT Sync admin. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, banyak yang bertanya, teman-teman, Pak, standby biru itu artinya apa? Standby kuning artinya apa? Standby merah artinya apa? Aktif artinya apa? Saya akan jelaskan berikutnya. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, standby biru artinya yaitu adalah akses ke server pusat ditutup, serial number terdaftar di pusat. Gini, teman-teman, kalau seandainya teman-teman sudah login dengan menggunakan serial number yang berada pada komputer Proctor, itu tidak boleh menggantikan daripada komputer berikutnya. Paham ya? Jadi, ketika kita sudah login pada komputer server, itu terbaca ID kita dalam serial number daripada PC kita, maka kita bukan diharamkan, maka kita tidak boleh untuk mengakses daripada memindahkan PHD kepada komputer lain. Nah, standby kuning ini yang jadi permasalahan. Pada standby kuning ini, teman-teman, artinya adalah teman-teman sudah melakukan sinkronisasi, namun PHD tersebut diinstal ulang ke komputer yang lain. Ini mah belum disinkronisasi, server pusat ditutup. Yang ini sudah melakukan sinkronisasi, sehingga serial nomor perangkat keras yang ada pada komputer Proctor itu sudah terdaftar namun tidak memiliki akses. Yang selanjutnya itu adalah offline. Offline perlu diperhatikan. Satu adalah terputusnya jaringan internet yang berada pada teman-teman atau pada komputer teman-teman. Kenapa terputus? Satu, pastikan jaringan internet berjalan dengan baik penanganannya. Yang kedua, pastikan teman-teman bahwa teman-teman melaksanakan atau melakukan daripada teknis ANBK ini dengan baik, yaitu dengan cara melihat jam atau waktu pada posisi komputer teman-teman, apakah sudah benar atau tidak. Yang selanjutnya adalah setting aktif. Nah, aktif artinya adalah sudah siap untuk digunakan sebagai CBT Sync atau CBT admin daripada proses ANBK. Nah, di sini proses sinkronisasi. Sinkronisasi, teman-teman, bagaimana teknik melakukan sinkronisasi? Yang pertama, teman-teman melakukan yang disebut sebagai backup hapus. Di sini, teman-teman melakukan backup hapus. Setelah backup hapus, teman-teman melakukan refresh status, lalu lakukan sinkronisasi pada status download. Di sini ada status download. Oke, status download, klik status download. Setelah status download, baru di sini pilih refresh status, baru start sinkron. Tunggu hingga proses selesai sinkron. Yang mengakibatkan daripada standby kuning yang ini itu adalah sinkronisasi selesai, namun proses daripada pemindahan komputer ini teman-teman dilakukan, PHD dikopikan, maka sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini, ini merupakan daftar peserta yang siap untuk mengikuti tes, berada pada posisi daftar peserta. Bagaimana untuk memulainya? Teman-teman masuk kepada daftar atau status tes, lakukan transfer respon. Nanti kita bahas bagaimana cara melakukan transfer respon. Lakukan transfer respon, ya, transfer respon, status tes, pilih transfer respon. Kalau ininya belum muncul, buat dulu transfer respon. Setelah dibuat transfer respon, baru teman-teman buat status tes. Caranya, klik status tes, lalu pilih tesnya, daftar tes, pilih kelompoknya, lalu simpan. Seperti itu ya. Nanti kita jelaskan. Nah, sehingga pada proses status tes ini, teman-teman bisa melihat daripada jumlah peserta yang login. Ini adalah status peserta yang sedang mengerjakan dan juga selesai mengerjakan. Lihatnya dari mana? Lihat dari status peserta. Yang selanjutnya adalah kelompok tes. Nah, sebelum melakukan daripada
status tes, teman-teman harus sigall dulu. Sigall status tes, lalu save change. Oke, pastikan posisi peserta sudah terchecklist sehingga kita bisa memilih daripada status tes. Oke ya. Nah, yang selanjutnya adalah proses approval. Proses approval di sini artinya adalah melakukan proses backup data melalui proses sinkron, melalui transfer respon kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah status peserta yang login, akan terlihat login peserta, berapa orang yang masih login, dan kita kalau seandainya user aktif, maka kita lakukan reset. Kita klik reset peserta, selesai. Nah, di sini adalah cetak laporan. Teman-teman tinggal klik laporan, print, siapa nama proktornya, siapa nama pengawasnya. Sekarang kita lakukan backup hapus. Hati-hati ketika melakukan backup hapus, sebelum melakukan sinkronisasi, teman-teman melakukan dulu backup hapus, lalu kita lakukan sinkronisasi di sini. Oke ya. Backup hapus, sinkronisasi. Ketika kita datang kurang daripada backup hapus ini, maka kita melakukan yang tadi, yang ini. Oke ya. Nah, yang selanjutnya adalah transfer respon. Oke, bagaimana cara setting transfer respon? Teman-teman, pastikan folder dump. Folder dump ini adalah cara untuk memanggil. Contoh, day, transfer respon, nama user yang ada pada teman-teman, masukkan password yang terdaftar teman-teman, masukkan IP server, lalu simpan. Saya sarankan untuk transfer respon ini kita gunakan dengan menggunakan Prestige. Nah, ini adalah teknik untuk sharing. Kita pilih cloning HD yang tersinkronkan buat folder host di sini. Lalu kita sharingkan. Setelah sharingkan, maka kita add. Setelah di add, kita share. Oke. Maka kita pilih everyone, transfer respon, share, oke. Yang selanjutnya adalah setting transfer respon. Bagaimana setting transfer respon? Tempatkan transfer respon yang ini. Terdapat 4 teks, contoh adalah IP, nama folder. Contoh di sini 192.168.0.199 nama folder yang tadi kita sudah share. Yang ini. Oke ya. Nama username contohnya nama PC-nya Lepus Penjar, di sini username-nya, nama PC. Yang selanjutnya adalah IP lokal, masukkan, lalu masukkan password-nya, lalu simpan. Jika semua sudah tersimpan, maka akan muncul file txt pada pengaturan transfer respon. Komputer wajib menggunakan password. Selanjutnya ini contoh file txt-nya. Ini adalah file txt. Ketika selesai oleh transfer respon menggunakan USB dalam folder dump, kita bisa melihat jawaban siswa seperti ini. Oke, ini adalah Examuro client. Ini adalah semi daring untuk Examuro client. Lihat konten sebelumnya, saya tidak usah bahas. Nah, ini adalah tampilan daripada beberapa faktor untuk mengenai semi daring ini. Nah, jika teman-teman memerlukan daripada PPT ini, saya akan simpan, saya akan berikan pada link deskripsi. Baik, itu saja sedikit teman-teman mengenai teknis pelaksanaan MBK. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar aplikasi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.